Berdoalah. Doa saya sederhana, Jakarta, saya hadir di sini, satu saat nanti kau akan kenal siapa Tantowi Yahya. Satu jam saja, Saskia Gotik. Air Supply, goodbye. Club Project, Yogyakarta. Peter Pan, ada apa denganmu? Salahkah aku, Titi DJ? Salahkah aku, Titi DJ? Salahkah aku, Titi DJ? Ya benar. Aduh, salah ya, sayang sekali. Mestinya dapat 50 karena hanya 4 yang benar. Jadi hanya dapat 40. Gagal dapat grand prize malam ini. Tapi kok yang terakhir diulang 2 kali, kenapa nih? Ya karena salah. Karena salah. Tapi Iya. betul kan tadi saya bilang salahkah aku, Titi DJ? Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Nggak boleh protes? Nggak boleh protes. Resiko peserta adalah seperti itu, Indi. Cukup Oke. puaslah dengan 40. Lumayan. Ibu-ibu seru nggak acaranya, Bu? Mau lagi nggak kuis kayak begini? Mau. Tapi hostnya mau nggak? Hostnya mau nggak? Hostnya Mau dong. Benar. Iya. Wah, tampilkan wajahmu kalau gitu. Ya, Benar Indi. mau? Mas Tantowi? Mau. Itu acara tahun berapa ya? Kita haus muncul lagi di TV secara reguler. Wah, ini udah muncul reguler di TV masih haus juga. Silakan duduk Mas Tanto. Makasih. Tapi itu Apa? sempat berapa tahun ya? Gitar Itu remaja. salah satu acara yang paling lama disiarkan di TVRI. Jadi dimulai tahun 89, berhentinya itu 94. Lama Jadi juga ya? hampir 5 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun lebih. Dan cuman sekali dalam sebulan. Sekali dalam sebulan Iya. jadi penonton nunggu gitu. Dulu itu kan TV cuma satu, Indi. Aha. Jadi kalau kita muncul di TVRI sebulan sekali aja rutin, langsung jadi superstar. Tantowi Yahya. Iya. Wah, dan langsung semua kenal. Langsung semua kenal. Karena Kita nggak ada lihat dulu. alternatif lain kan. Nah itu dia, Iya. jadi telan aja gitu. Kita lihat dulu nih Mas Tanto, perjalanan seorang Tantowi Yahya. Oke. Tantowi Yahya adalah seorang pembawa acara televisi terkenal dan juga ikon musik country di Indonesia. Kakak dari Helmi Yahya ini lahir di Palembang pada tanggal 29 Oktober tahun 1960. Awal mula Tantowi Yahya dikenal masyarakat luas sebagai pembawa acara kuis gitar remaja pada tahun 1989. Kepiawaiannya dalam membawakan acara menempatkan dirinya dalam posisi baru di ranah hiburan Indonesia. Namanya semakin meroket tatkala dirinya ditunjuk sebagai presenter acara kuis Who Wants to be a Millionaire selama 5 tahun berturut-turut di akhir tahun 90-an hingga tahun 2006. Ia pun meraih penghargaan The Most Favorite Television Quiz Host. Pada tahun 2000, Tantowi mengeluarkan single Gone, Gone, Gone pada album perdananya yang bertajuk Country Breeze dan mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Putra pasangan HM Yahya Matusin dan Ibu Hajah Komariah Yahya ini menikah dengan Dewi Handayani dan dikaruniai 2 orang anak. Saat ini, Tantowi menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar periode 2009 hingga 2014. Mas Tanto, kita rewind dulu perjalanan hidupnya ya. Kalau kaset zaman dulu muter dulu ke belakang. Zaman kaset ya. Zaman kaset. Palembang ya.
Palembang ya. Masa kecil di Palembang. Masa kecil di Palembang. Lahir, besar sampai usia. Lahir sampai remaja itu di Palembang. Tantowi Yahya, Helmi Yahya. Ya. Ini Yahya ini Yahya Brothers. luar biasa ya. Ya. Yang membesarkan Yahya ini yang berperan ayah, ibu? Ayah dan ibu. Jadi tim kerjasama yang begitu baik antara bapak yang sangat keras, sangat disiplin, tidak segan untuk menggunakan hukuman fisik ketika saya dan Helmi tidak melaksanakan apa yang diperintah, dikombinasikan dengan seorang ibu yang sangat lembut, sangat polos, ya tempat kita mengadu, dan akhirnya ya terciptalah kepribadian dalam saya dan Helmi yang istilah itu begini, Ndi. Ya keras sudah biasa, lembut juga bisa. Gitu. Gabungan dua-duanya terserah yang mana gitu yang cocok. Bisa dipilih aja knopnya yang mana gitu ya. Tentara bukan? Bukan, bapak saya itu seorang memberikan pendidikan yang keras gitu. Ya, bapak saya itu seorang pedagang kaki lima, jadi menjual kacamata bekas di emperan toko. Jadi bukan pedagang besar, benar-benar kita anak orang sederhana, ibu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Nah tapi dari seorang bapak yang sangat sederhana ini tertanam suatu mimpi besar bapak saya. Setelah melihat 3 anak di atas saya itu menikah semua, 2 perempuan jadi istri, ibu rumah tangga, 1 lagi jadi pedagang. Dia lihat ada 2 stok anaknya ini yang harus dia jadikan sesuatu dalam rangka mengangkat nama bapaknya. Saya waktu itu kelas 1 SMP, Helmi kelas 6 SD. Umur saya 14, Helmi itu 13. Nah kita sudah dipaksa oleh orang tua kita untuk mengurangi waktu bermain. Seminggu 3 kali kita harus jalan kaki sampai 7 km dari rumah. Menuju ke tempat les. Menuju ke tempat Inggris ya, jauh dari rumah kita. Jadi harus naik jembatan Ampera, nyebrangin sungai 7-10 km setiap hari. Ini karena nggak punya uang. Nggak punya uang. Oh, iya. Ini kalau kaset di pause dulu. Ya, kita boleh. jeda, kami kembali saat lagi. Dan murid saya yang cerdas dan terganteng itu Tantowi Yahya. Oke, sekarang kita play lagi ya. Waktu itu tadi Mas Tanto cerita bahwa harus les bahasa Inggris dari rumah ke suatu tempat sepanjang 89 km selama 1,5 jam berjalan kaki. Karena tidak punya uang. Iya. Dulu itu ini bapak kita itu, saya dengan Helmi itu naruh uang untuk sekolahin kita, untuk kursusin kita. Zaman itu namanya kursus bukan les ya. Jadi dia uji. Setelah 6 bulan kita les Inggris, kita dipanggil nih, sini katanya, duduk sini. Terus nonton film seri di TVRI, zaman dulu Lone Ranger, Bonanza, Zorro gitu ya. Suruh terjemahin sama dia coba. Terus bisa? Ya kan nggak bisa lah baru 6 bulan. Tapi akhirnya kita berusaha ya. Jadi waktu itu ingat banget saya bohong aja, orang dia juga nggak ngerti kan. Jadi filmnya ngomong apa, saya bilang apa maksudnya. Oke, ditahan dulu, kita lihat dulu ini cuplikan berikut ini. The Lone Ranger. Why, you're wearing a mask. I'll explain the mask later, Mr. Jackson. When did the stage arrive? Oh, about an hour ago, an hombre by the name of Sam Martin was aboard. Vice president of the company. I see. By the way, is the sheriff in? Reach. I'll be back later, Mr. Jackson. Ini seakan-akan saya ayah ya. Terangkan tuh yang tadi tuh percakapannya apa tuh? Ini film bikin saya bete zaman dulu ini. Setiap kali film ini diputar saya belaga tidur sama Helmi. Takut disuruh, karena bapak saya juga suka film itu. Nah jadi sekarang aja ya kita aja sulit masih mengertikan itu. Karena slang kan,
Itu bahasa Inggris cowboy itu kan bahasa Inggris dari Texas yang slangnya itu lain dengan bahasa Inggris Ayah biasa. nggak ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa Arab. Iya. Jadi akhirnya terjemahin aja. Sepik aja. Iya. Terjemahinnya contohnya Iya. atau yang gitu. Oh Pak, ini ya lagi ada perampokan gitu ya. Sebentar lagi perampok datang. Jadi kita mohon siap-siap nih supaya kita tidak dirampok. Bohong aja, jadi kita ngelihat aja. Still yakin aja gitu. Pernah ketahuan bohong? Enggak, dia ngerti bilang, oh gitu, ya kata bapak saya. Iya, oh dia happy, tapi setelah itu kita benar-benar belajar. Jadi kita ada kaset gitu kita dengar ya, terutama dari lagu-lagu berbahasa Inggris, supaya dapat aja, oh maksud ini, maksud ini. Setelah 1 tahun kita take off. Setahun saja? Iya, setahun itu kita sudah take off. Take off itu maksudnya Ya bicara? sudah berbicara. Ya tentu saja dengan ukuran orang Palembang lah ya. Jadi dibandingkan dengan anak Jakarta atau lagi anak luar negeri ya jauh. Tapi ya kita bangga gitu, kita jauh meninggalkan teman-teman sebaya dari orang-orang tua yang tidak sadar bahwa ke depan itu zaman itu akan semakin sulit, semakin kompetitif. Oleh karena itu anak-anak harus disiapkan sejak dini dengan modal-modal yang tidak biasa. Ini modal untuk para ibu-ibu yang ada di sini juga nih Bu. Dengan modal-modal yang tidak biasa. Waktu itu di Palembang anak kecil berdua itu aja yang pintar bahasa Inggris. Ada, tapi nggak banyak. Artinya kelas, ingat sekali ya, kelas saya dulu primary namanya. Primary itu sedikit sekali, kebanyakan masih orang-orang tua. Nah setelah saya beginner, mulai banyak, ada anak-anak SMP, tapi yang SD kita sendiri. Tahu nggak guru kita siapa yang pertama? Jimli As-Sidiki. Oh, di tempat kursus itu? Kursus itu. Ketika kita naik kelas di elementary, guru saya siapa coba? Siapa? Anwar Fuadi. Bang Anwar sesama ini artis. Iya. Begitu ketemu dulu nih guru bahasa Inggris saya nih. Iya. Kalau ajak ngobrol sama sang guru gimana nih sang guru? Wah. Masya Allah. Bahasa Inggris, ini disembunyikan di mana? Disembunyikan di mana ini? Ini benar-benar surprise. Speak bahasa Inggris dulu dong, berdua bahasa Inggris. Ayo Bu, kasih semangat Bu, bahasa Inggris. Ini bukan hanya guru ini. Apa? Idola, kakak. Ganti orang tua saya di Palembang. Luar biasa. BBB sih atau SMS? Ya enggak lah, rahasia. Pesennya jangan bilang apa-apa. Ayo, sedikit dulu ngajarinnya gimana waktu? Oh, saya guru bahasa Inggrisnya yang pertama. Jadi saya ngalibu dari elementary, ya. Beginner. Beginner elementary. Dan murid saya yang cerdas dan terganteng itu Tanto Yahya. Dari semua angkatan, ribuan murid saya itu. Mungkin ada 10.000 waktu itu dah. Tapi yang tercerdas dan terganteng, dan saya udah lihat, ini saya udah tahu tanda-tanda zaman, ini bakal jadi someone. Tanda-tanda zaman. Tapi saya juga nih. Kenapa? Guru saya banyak ya, tapi guru satu ini menurut saya tuh ganteng sekali. Tuh. Jadi kalau pada ngajar, masa itu, sampai sekarang pun ganteng ya. Jadi kalau ngajar tuh pakai jean Levi's zaman gitu. Itu nggak bisa nyebut Levi's kan? Iya. Levi's, baju ketat, rambutnya keribo. Rambutnya keribo. Wah, kalau ngajar tuh sambil nyanyi, saya ngebayangin ya, orang ini rugi sekali kalau tinggal di Palembang, karena dia punya kapasitas untuk menjadi tokoh, bintang film di benak saya. Ya bener loh, kejadiannya tuh seperti itu akhirnya. Oke, tapi ajaran-ajaran dari seorang Anwar Fuadi nempel sampai sekarang, Mas. Anwar Fuadi itu mempunyai kelebihan ketika mengajar itu yang sulit itu jadi mudah. Jadi dibuat fun. Jadi istilah sekarang tuh gaya mengajarnya itu populer. Jadi orang nggak takut. Jadi bahasa Inggris itu diajarkan sambil nyanyi, ya. Ingat sekali dulu lagu apa? Dari tadi belum dapat contoh nih. Red River Valley. Nah itu kasih contoh dikit deh. Susana, Mas gitu ya. Tantowi, Itu? kasih contoh dikit. Dari tadi belum Saya dapat lupa contoh lirik nih. lagu itu. Gimana Red River Valley itu? From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that's brighten our pathway a while. Wah, iya. Jadi Udah dari nyanyi. situ baru dibedah sama dia. Anak Ini. satu lagi, Susana. Gimana Susana? Oh Susana. I come from Alabama with my banjo on my knee.
I'm going to Louisiana, my true love for to see. Oh Susanna, oh don't you cry for me, for I come from Alabama with my banjo on my knee. Iya. Terus dibedah lagi tuh, mainnya apa? Betul. Banjo apa? Dan ini country. Dua lagu yang dinyanyikan tadi itu, ini yang banyak berhubungan juga dengan mengapa saya suka musik country pada akhirnya gitu kan. Itu ketularan di situ. Oh, jauh sebelum saya suka musik country, Bapak satu ini sudah mengolah musik country itu sendiri. Dua lagu yang dia bawakan tadi itu adalah American folk song. Jadi lagu rakyat Amerika yang bernuansa country dari lirik maupun melodinya. Nah, jadi mudah kan? Iya. Saya rasa guru zaman sekarang pun ketika mengajarkan bahasa itu tidak ada teknik seperti itu. Jadi bahasa dibikin formal, dibikin sakral. Jadi kadang-kadang tuh mau ke tempat les aja udah takut, udah segan kan? Iya. Tapi kalau ini saya akan ketemu guru saya, nanti lagu saya diajak nyanyi, lagu apa lagi, itu yang membuat ada motivasi. Kami kembali sesaat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Tantowi Yahya. Ki, gua mau ngapel katanya. Pinjam dong. Itu kalau udah tanggal agak belasan itu kan berbau belas-belas kan sudah tipis bener ya. Akhirnya udah buka dompet ya, Tok kita bagi 2 aja lah. Sementara ada pacar juga. Ada pacar juga. Mana duit cuma segitu.